selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya yang sedang menonton video ini. Dengan saya Ananda Rizky Aprilia, pada kesempatan ini yang berbahagia, saya akan memaparkan materi mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Langsung aja kita simak yuk. Jadi, salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga terdiri atas suku dan adat istiadatnya. Walaupun memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari dan digunakan oleh negara di dunia ya. Dan sekitar ada 56 negara dan 2.222 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia secara formal maupun non-formal. Potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional loh. Di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin, paling banyak dipelajari di negara lain. Beberapa di antaranya yaitu Australia, Jepang, Vietnam, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar loh yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Lalu, mengapa sih bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Di sini aku memiliki 4 poin. Yang pertama, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri ialah bahasa Indonesia yang termasuk sangat gampang dan mudah banget dipelajari. Oleh karena itu, banyak nih peminatnya. Tidak memerlukan pemakaian nada, tambahan partikel, disertai kata, ataupun pergantian kata, sehingga bahasa Indonesia itu gampang banget dimengerti. Kemudian yang kedua yaitu gampang diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris nih, bahasa Inggris yang sering waktu kemudian diserap jadi bahasa Indonesia, sehingga bagi orang yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu nih repot-repot menghafal kosa-kosa kata tertentu. Kemudian yang ketiga, di Indonesia dinilai sebagai negara ekonomi baru. Indonesia yang kaya akan alam dan juga budaya membuat negara lain ingin mempelajari budaya Indonesia dan membangun kerjasama dengan Indonesia. Lalu yang keempat yaitu keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi alasan kenapa nih masyarakat asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kehebatan bahasa Indonesia di dunia. Di sini aku mencantumkan ada 3 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Jepang. Di beberapa sekolah di Jepang telah mempelajari bahasa Indonesia loh, dan salah satu pelajaran yang wajib diikuti oleh para siswanya. Kemudian ada sekitar 12.500 peserta yang sudah mengikuti uji kemampuan bahasa Indonesia dalam berbagai tingkat ataupun tingkatan. Kemudian ada beberapa universitas juga yang di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia, yaitu ada Kanda University of International Studies, kemudian Nihon University College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies ya. Kemudian kita lanjut lagi, ada yang kedua yaitu ada Australia. Nah, di Australia ini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang populer keempat. Terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengarahkan bahasa Indonesia, dan biasanya bahasa Indonesia ialah bahasa yang harus dipelajari oleh tingkat sekolah dasar, belum lagi perguruan tingginya yang menyediakan jurusan bahasa ataupun bahasa sastra Indonesianya. Kemudian jadi tidak heran ya apabila di Australia kita menemukan anak-anak SD yang bisa menyapa kita dengan bahasa-bahasa sapaan khas orang Indonesia. Lalu ada kemudian yang ketiga, Vietnam. Nah, di Vietnam ini bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Vietnam. Mantap banget kan ya. Lalu ke slide selanjutnya, di sini ada beberapa hambatan bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa internasional. Yang pertama itu rendahnya mutu sumber daya manusianya. Nah, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan bahasa Indonesia dengan benar atau mengucapnya atau menggunakannya secara benar ya. Hal ini menjadi hambatan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kemudian ada yang kedua yaitu paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Nih banyak nih sebuah tren penggunaan bahasa di daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia dikalahkan dengan bahasa asing yang itu berupa bahasa Inggris. Jadi orang tuh banyak ya berpikir bahwasannya kalau kita tidak bisa bahasa Inggris kita tuh tidak keren gitu ya, ibaratnya seperti itu. Dan kita kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris pasti anggapnya kita orang itu orang berpendidikan tuh. Sebenarnya mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris dan lain tidak dipermasalahkan, tidak dilarang juga. Namun alangkah baiknya kita itu lebih mementingkan atau melestarikan bahasa Indonesia, dan jangan sampai untuk bahasa Indonesia itu terkalahkan oleh bahasa asing. Jadi kita harus tetap mencintai bahasa Indonesia ya. 3, ada daya tawar politik serta ekonomi yang rendah. Berbeda dengan Inggris yang memiliki hegemoni terhadap daerah koloninya, Amerika Serikat secara politik negara adikuasa, dan ada negara Cina juga dengan kemampuan ekonomi yang sangat berkembang pesat. Jadi kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara tergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut. Sehingga jika ketergantungan terhadap penggunaan bahasa Indonesia lemah, maka bahasa Indonesia juga sulit menjadi bahasa internasional. Upaya agar
belajar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di sini aku mencantumkan ada dua ya. Yang pertama itu mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertain. Kemudian kedua itu mempertahankan jati diri di negeri sendiri. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Poin pertama ada mempromosikan bahasa Indonesia di dunia entertain. Nah, kita dapat nih menciptakan drama serta sinetron yang berkualitas. Lalu kita jual ke pasar internasional supaya warga dunia penasaran untuk negara Indonesia sendiri seperti apa sih gitu ya. Ada beberapa film-film Indonesia yang juga sudah terkenal di negara lain, yaitu ada seperti film horor, atau seperti film-film bioskop lainnya. Dan ada juga yang sudah mendapat penghargaan sebagai film festival internasional juga loh, yaitu salah satunya Penyalin Cahaya. Kemudian ada juga penyanyi berbakat yang dimiliki Indonesia pula yang dapat menjadi aset negara untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Contohnya nih ada musisi Indonesia yang bernama Anggun C. Sasmi, merupakan penyanyi senior internasional sejak tahun 1994. Mempertahankan jati diri di negeri sendiri. Di sini aku ada beberapa poin, yaitu yang pertama mempertahankan bahasa Indonesia dalam perilaku, sikap, kemudian pandangan, dan pengungkapannya itu melalui perilaku bahasa. Jadi dengan demikian kita dapat menerapkan bahasa di setiap aktivitas sehari-hari agar memperkuat jati diri dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu pasal 26. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada lanjut lagi pasal 27, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen-dokumen resmi negara. Kemudian ada pasal 28 yang berbunyi yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato presiden, wakil presiden, atau pejabat negeri yang lain. Bisa digunakan dalam negeri atau di luar negeri. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Tidak menggunakan nada, tidak menggunakan partikel-partikel lain, tidak menggunakan perubahan-perubahan kata, tidak seperti bahasa di negara-negara lain. Sehingga secara langsung bahasa Indonesia merupakan bahasa gramatikal yang mudah dipahami. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar agar di sekeliling kita juga ikut tertular untuk menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Lalu ada saran yang bisa diterapkan untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu kita sebagai anak muda harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing tapi tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi pemuda Indonesia? Siapa lagi yang akan mengenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, yuk mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Berikut referensi yang saya gunakan. Di sini saya memakai 3 makalah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang tepat. Mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.